Ibu, ini Aina udah beliin roti dari toko roti tempat ibu kerja dulu. Tumben, ibu minta dibeliin roti ini. Ibu pasti kangen ya, bikin roti di dapur toko roti kayak dulu. Nggak tahu kenapa, kok tiba-tiba pengen makan roti ini. Coba ya Bu, pelan-pelan. Enak kan Bu? Kalau ini bisa bikin selera makan ibu bertambah, Aina bakal beli roti ini setiap hari. Yang penting ibu sembuh. Lagi Bu. Mau minum gak Bu? Pelan-pelan ya Bu. Bismillah. Mau lagi Bu? Bentar. Kalau nanti ibu udah sembuh, Aina bakal temenin ibu bikin roti di dapur toko roti kayak dulu. Ibu harus sembuh ya Bu. Karena ibu satu-satunya Aina punya. Ibu harus selalu nemenin Aina sampai Aina lulus sekolah, sampai menikah, sampai punya anak. Sampai punya usaha toko roti sendiri. Insya Allah. Sejak kecil, ibu selalu mengajari kamu untuk mandiri. Harus ingat loh, kamu harus jadi muslimah yang bisa berdiri di kaki sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kamu juga harus jadi perempuan yang pintar ya, Ndo. Sekolah itu harus tinggi, karena pendidikan itu bisa merubah hidup kita. Kalau masalah jodoh, ibu tahu mungkin masih jauh untuk kamu. Tapi Nduk, kalau ada seseorang yang melamar kamu, harus kamu pertimbangkan dan kamu doakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu salah pilih ya nak. Harapan ibu hanya orang soleh yang akan datang untuk melamar kamu. Dan jika itu terjadi, harus kamu pertimbangkan dengan baik. Karena bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa ibu selama ini. Ibu kok tiba-tiba ngomongin jodoh sih? Pelan-pelan Bu. Minum lagi. Aina, ibu titip rumah ini ya. Tolong kamu jaga rumah ini. Rumah ini satu-satunya yang ibu punya. Hasil kerja keras ibu selama ini. Jangan pernah kamu berikan surat rumah ini sama Pak Demo. Kau simpen sing apik ya, Nduk. Tiba-tiba ibu ngomong gitu sih. Emang ibu mau kemana? Ya ndak kemana-mana. Memangnya ibu mau kemana? Ibu ndak akan pernah ninggalin kamu. Kan ibu di sini terus menemani kamu. Ada di samping kamu setiap saat. Janji ya Bu. Selama Allah mengizinkan. Oh, pelan-pelan Bu. Dok, udah Isya.
kita sholat dulu. Kamu yang jadi imam ya. Kok Aina sih, Bu? Ya enggak apa-apa toh. Sekali ini aja. Ibu pengen kamu yang jadi imamnya. Allah Akbar. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Ibu kenapa, Bu? Ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu? Ibu kenapa, Bu? Ibu lihat Aina. Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun. Bu bangun, Bu bangun. Ibu. Astagfirullahaladzim. Aina panggil Pak De. Pak De, Bude, bukain pintunya. Pak De, tolongin Aina, tolongin Ibu, Pak De. Tolongin Ibu. Ibu kenapa? Ayo, Pak De, Ibu kenapa? Dok, tunggu. Ayo, Pak De, cepetan. Ibu. Masya Allah. Pak De, Dok, tolongin Pak De. telepon, Dok. Allah. Pak De. Pak De. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Enggak, Ibu bangun, Ibu. Mustahil, Ibu bangun, Ibu. Si sabar ya, Dok. Ibu bangun, Ibu. Ibu nggak boleh tinggalin Aina. Ibu harus bangun, Bu. Bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Jangan tinggalin Aina, Bu. Ibu bangun, Bu. Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman untuk dinantikan. Tak bisa ku merampungkan, harus sabar tanpa kesudahan. Aku dan kamu bagai sang surya, selalu dirindukan pagi hari. Kamu selalu dalam keindahan. Ada harga yang harus kita tebus. Semesta kasihan melihara aku, bertubi-tubi Tuhan mengujiku. Namun aku percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak kerasa ya, Bu. Udah seminggu Ibu pergi. Aina pamit ya, Bu. Aina mau ke Magelang. Mau mondok. Tapi nggak lama kok, Bu. Cuman 3 bulan. Habis itu, Aina mau meneruskan SMK di Semarang. Jurusan Tata Boga. Biar bisa bikin roti enak kayak Ibu. Aina. Ayo, Dok, keburu siang ini. Nanti kita bisa kemalaman sampai Magelangnya. Iya, Pak De. Aina janji. Selama di pesantren, Aina nggak akan putus doain Ibu. Aina. Aina pamit ya, Bu.
Assalamualaikum. Jadi begini Bapak Kiai Sobron, saya berniat menitipkan keponakan saya untuk mondok di sini. 3 bulan saja. Lah, kok cuma 3 bulan saja? Iya. Kenapa nggak 3 tahun sekalian supaya bisa lulus sampai aliyah? Saya mau sekolah tata boga, Kiai. Saya ingin membuka toko roti sendiri. Karena dulu ibu saya pernah kerja di toko roti dan sering bikin roti sama saya. Belajar tata boga itu bagus. Tapi mempelajari Al-Quran itu wajib sebagai muslimah. Karena itu akan bisa menjadi pegangan hidup kita kelak. Sebelum kamu boleh mondok di sini, kamu harus memenuhi beberapa persyaratan dulu. Paling tidak, kamu harus bisa hafal 3 juz Al-Quran. Alhamdulillah, saya sudah hafal 12 juz, Kiai. Saya sudah hafal juz amma, juz tabarok, dan juga 10 juz pertama. Baik, saya akan mengujinya terlebih dahulu. Saya akan membacakan 1 ayat, nanti kamu lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, yang baru saja kamu baca itu surat apa, juz berapa, mengenai apa? Surat Ali Imran ayat 159, ada di juz 4. Isinya mengenai perintah untuk selalu bersabar dan lemah lembut. Masya Allah. Baik, kalau gitu saya juga harus menguji soal pengetahuan hadis, mustalahal hadis. Coba sebutkan hadis mengenai menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hebat ini. Apa kamu sudah mondok sebelumnya? Belum pernah, Pak Kiai. Kamu apal ini semua dari mana? Alhamdulillah, almarhumah ibu saya yang ngajarin. Baik, kalau begitu kamu boleh mondok gratis di sini. Nggak usah bayar. Karena ilmu pengetahuan kamu soal Al-Quran dan hadis itu sudah cukup bagus. Makasih banyak, Pak Kiai. Karena kamu suka tata boga, pas mondok di sini bantu-bantu di dapur. Kalian belajar masak. Iya, boleh, Bu Nyai. Makasih banyak. Pak De, beneran kan setelah 3 bulan Pak De akan jemput Aina? Kamu nggak percaya sama Pak D? Bukan gitu, Pak De, tapi... Sudahlah, jangan banyak tanya. Masuk sana. Iya, Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Gus Afif, keren pisan, euy.
Oh iya, aku denger-denger nih, katanya kalau Gus Afif udah lulus S1, dia teh bakalan ngabdi di pesantren kita. Aduh, Neneng teh teu sabar iya. Kira-kira kapan ya Gus Afif ke Indonesia? Harusnya gak lama lagi toh? Kalau urusan itu, nih, tanya ke Rohmatun, Eki Atun. Orang dalam yang suka bantu-bantu di rumah Bu Nyai. Terus, kapan atuh Gus Afif balik? Mau tahu apa mau tahu banget lo? Santai. Jawab atuh. Iya, nih gue kasih tahu. Gus Afif itu udah lulus. Kalian inget gak yang Kiai sama Bu Nyai pergi 4 hari? Inget kan? Nah, itu mau datang ke acara wisudanya Gus Afif. Gue denger nih, katanya Gus Afif lusa balik ke sini. Tapi dia sekarang di sono dulu ngadirin acaranya, perpisahan sama temen-temennya. Ini teh serius? Kalau gitu, kita ya harus kasih penyambutan yang spesial, yang meriah buat Gus Afif. Masa lulusan Al-Azhar Kairo pulang adem-adem aja? Setuju tuh? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anakku, hari ini kita kedatangan murid baru. Namanya Aina. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, aduh, cantik bener dah. Kayak bidadari dari kayangan. Nah Aina, kamu silakan bergabung dengan teman-temanmu. Oh ya, sebentar lagi kalian ada tes hafalan Al-Quran. Jadi persiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, baik, Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk atuh di sini. Kenalin, aku teh Neneng. Aina. Sesama santri cantik, kita teh bisa duduk samping-sampingan. Idih, neng nong neng. Kalau cantik itu diakuin sama orang-orang, bukan ngaku-ngakuin diri. Cici tuh komen wae. Udah. Rohmatun, Aina. paling imut di sini. Zulfa. Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini kita akan tes latihan hafalan Al-Quran. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini dia tempat kita. Insya Allah aman dan nyaman. Ini kamar mandi buat mandi. Nah, ini yang kita injek ke lantai. Nah, ini tempat yang paling spesial untuk beristirahat para santri. Kita masuk ya. Nah, ini dia Ini dia kamar kita. Terang kan? Insya Allah bersih Nah, ini meja belajar gue Tuh, lihat ada foto gue yang unyu banget tuh. Imut kayak bayi marmut. Buat nakutin tikus juga bisa, kaget dia. Nah, ini kasur gue Ini kasur lu, ini meja belajar lu. Tadi katanya lu disuruh bantu-bantu di dapur ya sama Bu Nyai ya? Nah, berarti lu khodimat, sama kayak gua. Kalau kata orang sih pembantu. Makanya kita satu kamar. Oh, emang biasanya kalau khodimat ditempatkan di satu kamar sendiri ya? Kagak sih, nggak apa-apa khodimat, yang penting nikmat. Lu mau gua bantuin, Boleh? Oke, siap. Tidurnya jangan kemalaman lu, ntar lu kecapean. Lusa, kita harus siap-siap masak besar-besaran. Soalnya Gus Afif mau balik ke sini. Gus Afif siapa? Gus Afif itu anak bungsunya Kiai Sobron. Dia baru aja lulus kuliah di Al-Azhar Kairo. Keren banget kan, Gantengnya nih, minta ampun deh. Bikin para santri cewek di sini nih kelepek-kelepek. Kayak lele kurang air. Gue pernah ketemu dia waktu dia pulang liburan.
Udah mah ganteng, pinter, ramah, soleh, hafiz Quran, jago silat lagi. Paket komplit dunia akhirat. Hai, kok lu cuek aja sih? Kok lu gak heboh kayak yang lain dah? Ngapain harus heboh? Biasa aja kali. Ibuku pernah bilang, kalau kita kagum sama seseorang itu sewajarnya aja, nggak usah berlebihan. Kecuali baginda Nabi yang datang, baru kita harus heboh. Kok kamu cemberut sih? Yang cemberut, emang bentukan mulut gua begini. Udah tidur. Tidur lu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teman-teman, nanti ya pas Gus Afif teh dateng, kalian mainnya yang bagus. Oke? Oke. Teman-teman, senyum. Semangat atuh semuanya. Neneng nongneng. Lu pada nih bikin beginian udah izin belum sama Kiai sama Bu Nyai? Lagian juga Gus Afif nih belum tentu suka dibikin beginian. Atun, kamu teh gak usah so tau atuh. Aku teh udah izin sama Bu Nyai juga bolehin kok. Lagian aku teh cuma bangga sama Gus Afif karena nggak semua lulusan di pesantren ini bisa masuk kuliah di Al-Azhar Mesir. Ngerti tuh? Wes, gak usah ribut. Kayaknya bentar lagi Gus Afif datang. Aku tuh udah cantik belum? Halo, assalamualaikum Mas Elas. Waduh. Nggih, nanti Pak sampaikan Mas. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah apa, Hir? Nah, Gus, Mas Ilyas ki pengen ngasih tahu ke kamu. Kalau di depan gerbang itu santri-santri wes nungguin kedatanganmu, Gus. Mending kita lewat pintu belakang gimana? Ya bisa sih. Gus Afif teh bentar lagi mau datang. Hayu atuh kita mulai. 1, 2, 3. Noval, hei, ayo ikut Abi, kita ke aula, Noval. Nova, kamu kenapa nggak mau ikut sama Abi? Nova bosan. Ya sudah Gus, kalau Gus Novalnya nggak mau, biar sama saya aja. Nggak usah, nanti malah ngerepotin Aina. Noval ini anaknya aktif banget soalnya. Gak apa-apa Gus, insya Allah saya bisa kok awasin Gus Noval. Ya udah, kalau gitu saya titip Noval sama kamu ya. Noval, kamu boleh di sini sama Mbak Aina, tapi janji kamu nggak boleh nakal. Iya. Ya, tos dulu. Pinter. Saya Gus. Ayo, Hir. Ayo. Ton, yang itu ayamnya cukup ya? Gak perlu ditambah? Iya, tinggal butuh piring. Iya, butuh piring. Gus Noval? Tun, Gus Noval mana? Lah, tadi kan sama lu, gua sama ayam. Ya tadi kan di sini. Gus Noval? Gus Noval? Gus Noval? Gus Noval? Gus Noval? Noval! Terus, sebentar.
Assalamualaikum Kiai, Gus. Waalaikumsalam. Gus Saif tadi lewat jalan belakang Kiai. Soalnya dia nggak mau ada penyambutan segala. Gus Noval! Gus Noval jangan di sini, Gus Noval! Di sini bahaya! Gus Noval! Gus Noval! Noval, ayo Wit, sini Papa. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak ada yang luka kan? Kalian nggak apa-apa kan? Nay, ada apa, Nay? Astagfirullah Gus, kamu udah apa Gus? Tadi Noval Apa, hampir apa? aja kejatuhan bambu. Alhamdulillah kita baik-baik aja kok. Gus, kamu nggak apa-apa kan? Gus Afif? Ay, ini Gus Afif yang kemarin gue ceritain ke lu. Yang kuliah di Al-Azhar Mesir. Ngapain dah di sini? Kan lu di depan heboh no penyambutan buat Gus. Tun, Gus Afif kuwi nggak suka sambutan yang heboh. Piye ya caranya supaya Gus Afif bisa masuk ke dalam? Halo, mobilnya teh udah sampai. Tapi Gus Afifnya kemana nggak ada. Neneng teh udah kangen sama Gus Afif. Istighfar. Sabar, bentar gue juga dateng kok. Bukan Gus Afif. Afif? Afif? Ahlan wa sahlan, Le. Anakku. Luar biasa. Mas. Assalamualaikum. Mohon maaf semuanya. Saya tidak suka sambutan seperti ini. Saya itu hanya manusia biasa. Tidak pantas untuk diluk-lukan. Terima kasih banyak semuanya. Anak baru itu teh ya, kelihatannya aja lugu. Ternyata genit. Bisa-bisanya dia deket-deket sama Gus Afif. Gus, dulu pas pertama Aina datang kamu ramah, Neng. Kok sekarang jadi kayak gini sih? Sorry ya, Nenek teh nggak level bergaul sama Hadimat. Astagfirullahaladzim. Rencana kamu apa, Le, setelah balik ke pesantren ini? Seperti rencana semula, Bah. Mengabdikan ilmu untuk para santri tanpa bayaran. Dan merintis usaha untuk kepentingan hidup. Seperti apa yang Abah sudah lakukan dulu. Jadi kamu punya rencana usaha apa? Aku itu rencananya mau bisnis sembako, Umi. Di Pasar Magelang. Semoga aja bisa sekalian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Nah, gini, bisnis itu nggak mudah loh, Le. Kamu harus siap jungkir balik, ya. Terus ya, jatuh bangun gitu. Insya Allah, biiznillah, Abah. Semoga semuanya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu tetap di pesantren ini, tak? Ibu Nyai, pokoknya kalau direk kalau Gus Afif. BFF Bu Nyai. BFF apa toh? BFF apa? Maksudnya best friends forever. Oh, best friend forever. Semoga semuanya sukses. Alhamdulillah, bismillah. Bismillah. Sama ini, kenal nggak sama santri cewek tadi yang mau nyelamatin Gus Noval? Iki, cinta pada pandangan pertama, Gus.
Mau cinta-cinta. Ya, aku Aku cuma penasaran ya. Masa nggak boleh dong? Penasaran nih kok, Gus. Awalnya emang penasaran. Dari penasaran jadi pengamatan. Wes pengamatan, berjuang. Berjuang demi cinta. Kamu ini ngomongnya cinta aja. Kan tadi Abi udah pesen. Kamu nggak boleh nakal. Nova, sekarang kamu langsung masuk kamar. Biar kamu nggak bisa main lagi. Supaya kamu nggak akan ngelakuin hal-hal itu lagi, ya? Aina. Gus, saya yang lebih pantas dihukum karena saya udah lalai menjaga Gus Noval. Saya mohon jangan hukum Gus Noval. Kasihan masih kecil. Saya yakin kok Gus Noval pasti sadar apa yang dilakukan itu salah. Iya kan? Sekarang minta maaf sama Abi. Bukan Novel ya, Abi. Tapi Novel nggak mau ikut pergi. Novel capek. Loh kenapa? Ya udah, Abi maafin kamu. Tapi kamu nggak boleh nakal lagi. Ayo, sekarang ikut Abi. Ya. Biarin Gus Noval di sini selama Mas pergi. Biar saya aja yang ngawasin Gus Noval. Ya udah, saya percaya sama kamu. Saya nitip Noval ya. Kalau dia nakal, tolong kamu kasih tahu Ibu Nyai. Pokoknya Mas tenang aja. Aku sama Bahir akan membantu Aina untuk menjaga Gus Noval. Oke, Gus. Aku rela demi Gus Afif. Amin. Ya udah, kalau gitu saya siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Noval. Dadah, Abi. Aina, aku mau main di sana. Gus Noval, nanti ya Gus Noval kan masih makan. Nggak baik makan sambil main, ya? Kamu seneng ya di sini? Iya. Aku seneng banget. Rasanya damai. Ngelihat air danau yang tenang. Setiap orang pasti butuh tempat untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi jangan hanya menyendiri. Akan lebih baik kalau kita sekalian tadabbur alam. Agar kita bisa bermuhasabah. Gus Afif, biasanya tadabbur alam di mana? Aku biasanya di Ketepas. Kalau kita datang subuh ke sana, kita bukan cuma bisa lihat sunrise yang indah dari sana, tapi kita juga bisa melihat Gunung Merapi dan berbabu dari sana. Cantik sekali. Pemandangan pagi hari di sana kalau tidak ada kabut. Mungkin kapan-kapan aku akan ajak kamu ke sana, Ina. Rasanya nggak mungkin, Gus. Aku di sini nggak lama kok. Cuma 3 bulan. Ayah, aku mau main dulu ya. Loh, Gus? Gus Noval? Gus. Aku yang jaga nih, Gus. Stop, Gus. Kenapa kamu nggak sampai tamat sekolah di sini? Aku mau meneruskan ke SMK. Jurusan Tata Boga. Ngapain Gus Afif sama Aina di danau? Ya paling juga disuruh jagain Gus Noval. Biasalah, Hadimat. Kan emang tugasnya disuruh-suruh. Dasar Hadimat. Bisa-bisanya ya, dia teh pakai kesempatan ini buat deketin Gus Afif. Ayo, atuh. Sebentar lagi asar. Sebaiknya kita balik. Baik. Ya, Gus. Berarti, Ge.
Cepat bangun. Pertandingan puncak hari ini dimenangkan oleh Aina. Hormat. Ujian yang paling berat justru adalah ujian kesenangan. Terkadang manusia itu tidak sadar bahwa harta yang paling... Luar biasa ya, Bah. Ustadz Yusuf adalah orang yang ikhlas. Belum lama ini ditinggal meninggal istrinya melahirkan, bahkan anaknya pun ikut meninggal. Ya itulah saudaramu. Hebat. Ilmunya sudah tinggi. Keikhlasan seperti itu hanya dipunyai oleh orang-orang yang sudah benar-benar tawadu. Mendatangi tausiah. Abah punya rencana untuk mengundang Ustadz Yusuf di acara Haflah Haihur Sana. Iya, Abah. Umi setuju. Iya, iya. Musake yo Aina. Pak Dene janji di sini cuma 3 bulan. Udah 3 tahun, Gus. Pak Dene nggak nongol-nongol. Cuma janji-janji doang ini Pak Dene. Hir, ya mungkin di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Aku yakin itu. Percaya sama aku. Loh, sampai nggak seneng nek Aina masuk SMK Tatap Muka, Gus? Tunggu. Maksudku bukan itu. Sebentar. Ya, bukan. Yo, Gitu, aku tunggu. paham Ya, sih, tunggu. Gus. Ya, Paham aku. sabar, tunggu. Kowe mesti ono impian sing luwih gede karo Aina to. Kowe arep nikah to? Karo de? Tunggu. Hah? Ya wajar lah, Gus. Aina ki wis ayu, pinter silat. Wah, kebayang nek kalian jadi ya. Iso latihan bareng, Gus. Ciat. Wah, bang. Kamu ini, Hir, aku kan udah berhenti silat nih. Iya, lali aku. Aku tuh udah harus fokus bisnis sembako sekarang. Dan alhamdulillahnya kemarin ada yang nawarin kerja sama ekspor. Beneran, Gus? Serius. Masya Allah. Alhamdulillah, Gus. Ya alhamdulillah, ya wes, Gus. Harus buru-buru itu. Keburu diambil orang lain nanti. Ya iya, tapi masalahnya kita tetap harus waspada, Hir. Karena zaman sekarang tuh banyak banget penipuan. Ayo, tapi jangan kelamaan juga lah, Gus. Terus sih. Lu nyari apaan sih, Ay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di perpustakaan nggak ada, di taman nggak ada. Di mana ya? Seingat aku ada di antara 2 tempat itu. Udah, Ay, jangan sedih. Ntar kalau punya duit beli lagi dah. 10 sama abang-abangnya. Gak bisa, Tun. Buku itu nggak bisa tergantikan karena itu hadiah dari almarhumah ibu. Gimana ya? Kalian nyari ini ya? Itu, Ay, bukunya kan? Iya benar. Iya, itu buku aku. Alhamdulillah. Makasih banyak, Gus. Sama-sama. Novel Hikayat Ramadan Sinta. Sepertinya buku ini istimewa banget buat kamu ya? Iya. Ini hadiah dari almarhumah ibu. Dulu, ibu sering ajak aku ke pasar buku bekas. Dan sering membelikan aku buku-buku cerita. Pantas. Kamu suka ceritanya? Suka banget. Menceritakan tentang Dewi Sinta. Yang menjaga kesuciannya meskipun bertahun-tahun diculik. Dan di penjara Rahwana. Siapa yang gak suka? Dan juga tentang Dewa Rama. Yang berjuang untuk membebaskan Sinta tanpa kenal rasa lelah. Demi memperjuangkan cintanya.
Boleh aku pinjam, Aina? Sepertinya aku tahu sedikit tentang cerita itu, tapi aku belum baca lengkapnya. Itu pun kalau boleh. Silakan. Aku pinjam sebentar ya, Aina. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih lu, Ay? Tadi di kamar heboh nyariin kesana kesini, giliran udah ketemu malah dikasih Gus Apip. Oh, aneh bener nih remaja satu ini. Senyum-senyum, ayo balik ah. Ya. Ayo. Apaan sih anak muda? Senyum-senyum baik lu. Jadi kita ingin agar penerus ke depan menjadi generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Sehingga mampu untuk menjadi pribadi yang bukan hanya berbudi luhur, tapi memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Sebab generasi penerus adalah penentu nasib bangsa. Saya yakin para santri dan santriwati alumnus Pondok Pesantren Khansul Ulum mampu menjadi generasi yang bertakwa seperti harapan Ustadz dan Kiai di sini. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pengumuman santri terbaik tahun ini. Santri terbaik tahun ini adalah Aina Mardea. Nggak salah dengar. Nggak udah ditegesin nama panitia AYNA bukan NNE. Makanya jangan sombong jadi orang. Aina Mardea. Aina Mardea. Assalamualaikum, misi. Nyai, maaf, saya temukan jam tangan Pak Ustadz di tempat wudhu. Terima kasih. Jamnya Ustadz. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Wah, iya kah? Aina, kamu harus naik panggung sekarang untuk menerima penghargaan. Karena kamu adalah santri terbaik tahun ini. Ayo, semuanya sudah menunggu. Aina ini terpilih menjadi yang terbaik karena nilai ujian nasionalnya paling tinggi tingkat provinsi. Untuk orang tuanya Aina atau walinya, silakan untuk naik ke panggung. Kamu harus jadi perempuan yang pintar ya, Do. Karena pendidikan itu bisa merubah hidup kita. Orang tua Aina. Saya mewakili orang tuanya. Selamat. Aina. Aina. Gus Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Gus? Saya... maksudnya aku...
Aku apa ya? Ya sudah. Kalau nggak ada yang mau diomongin, aku permisi. Mau ke kamar. Ya. Sebentar, Aina. Aku punya hadiah kecil buat kamu. Karena kamu adalah santri terbaik tahun ini. Terima, Aina. Makasih, Gus. Sama-sama, Aina. Selamat ya sekali lagi. Kalau gitu, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagus sekali. Aina itu selain pintar, jujur, dan akhlaknya baik. Dia itu keturunan Timur Tengah. Ayahnya itu warga negara Yordania yang asalnya dari Palestina dan mereka menetap di Amman. Dan ibunya Aina seorang TKW yang pernah bekerja di sana. Jadi kekhawatiran saya terhadap Aina adalah dia tidak bisa lagi melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Sayang sekali kalau anak Semitar itu tidak sekolah tinggi, Kiai. Ya, jadi bagaimana kalau Ustadz Yusuf saja yang menikahi dia? Toh, Ustadz Yusuf juga sudah duda. Dan masih muda, 36 tahun kan? Ya ini ada-ada saja. Coba pertimbangkan, ya. Tadi keren banget sih Alina. Iya, aku juga nyangka. Kalian tahu tuh, aku tuh ada kabar terbaru. Ternyata ibunya Aina itu TKW. Pantesan dia jadi pembantu, ternyata keturunan. Astri, kamu teh kan satu kampung tuh ya sama ibunya Aina. Yang kamu tahu apalagi soal ibunya Aina? Kata ibuku sih, dulu waktu ibunya Aina pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil. Ya, hamil Aina. Oh, jadi teh ya, Aina itu anak haram. Ibunya teh perempuan gak bener. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Neng? Kan belum tentu. Buktinya, ibunya teh pulang dalam keadaan hamil tanpa suami. Ya pasti perempuan gak bener atuh. Lagian juga ya paling ibunya teh di sana ngegodain majikannya. Terus hamil, makanya disuruh pulang ke Indonesia. Pantesan Pak D-nya teh nggak jenguk-jengukin dia. Ya kalau aku jadi keluarga besarnya juga malu atuh. Kok naon sih? Kamu boleh menghina aku, tapi jangan pernah menghina ibu aku. Apalagi menuduhnya berbuat zina. Dalam Islam, menuduh seseorang berbuat zina tanpa ada bukti itu kazab. Dosa besar, Neng. Cepat tarik kembali omongan kamu, Neng. Dan tobat. Minta maaf sama Gusti Allah. Enggak. Kalau kamu nggak mau tarik kembali omongan kamu, aku akan lapor sama Kiai. Walah, dasar hadimat. Gitu aja ngadu. Anak haram gak tau malu. Naon liat-liat? Hah? Kamu pikir teh aku takut? Kak dia, maju! Ya udah, kamu bikin proposalnya, nanti kasih ke ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di halaman belakang ada keributan Ustazah. Ayo kita ke sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aina, istighfar. Tahan emosi kamu.
kamu harus bisa mengendalikan diri. Dan kamu Neneng, ingat, Ustazah tidak mau melihat lagi ada keributan di sini. Faham? Astagfirullahaladzim, Gus Afif. Astagfirullahaladzim. Kok perlu berat banget bawa kasur lu ya? Kalau nolong yang ikhlas. Waalaikumsalam. Aku mulai duluan ya, Ai. Tun. Iya, hati-hati ya. Kalau udah sampai berkabar. Ya. Kalian kapan pulang? Kalau gue sih nunggu bapak gue ngejemput, tapi kayaknya gue mau di sini dulu dah. Mau pengabdian 1 tahun nih. Kalau kamu, Ai? Aku kayaknya mau di sini dulu deh. Mau mempelajari agama lebih dalam lagi. Masih banyak yang aku belum tahu. Nah, elah, bilang aja lu, Ai, lu kagak tega kan ninggalin Gus Afif. Buseng dah mulut gue copot. Ya wes, aku pulang duluan ya. Ya, hati-hati. Baik. Kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lu dipanggilin dong sama Kiai Sobron. Katanya lu suruh ke rumahnya. Ada yang mau diomongin tuh. Hah? Lah, malah anak perawan. Samperin, buru cepet. Iya. Lah, ini gue ngapa bawa centong? Astagfirullah, nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Aina. Kiai dan Bu Nyai panggil saya. Iya, betul. Begini, Aina. Saya langsung saja menyampaikan. Kamu masih ingat Ustadz Yusuf yang hadir di acara haflah? Ingat, Kiai. Iya, beliau itu menyampaikan kepada kami bahwasanya beliau itu punya niat sama kamu. Beliau ingin melamar kamu menjadi istrinya. Aku nggak setuju kalau Aina menikah, Bang. Sepertinya Afif itu dia jatuh hati sama Aina. Kedatangan saya ini untuk segera menikahkan anak saya Yoyo dengan keponakan sampean. Ya tapi kenapa harus perempuan itu sih, Pak? Emangnya nggak ada yang lain? Kamu itu bisanya ngedumel aja. Kita cek pendaftaran beasiswa aku. Berarti aku harus fokus kuliah, nggak menikah dulu. Nama aku nggak ada, Tun. Ya Allah,